58. Perhatikan data potensial reduksi standar beberapa senyawa berikut. Ada permanganat dengan E0 plus 1,51, nitrat plus 0,96, klorin plus 1,36, hipoklorit plus 0,08, dan platinum atau platina 1,2. Reaksi oksidasi platinum akan berlangsung spontan jika digunakan oksidator. Oke, oksidasi platinum. Ini reaksi redoks ya. Nah, terkait E0 sel kita boleh pakai konsep sel volta aja. Krao, katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi. Dan reaksi spontan itu kalau E0 selnya bernilai positif. Padahal rumus E0 sel itu E0 katoda dikurang E0 anoda, atau E0 zat yang mengalami reduksi dikurang E0 zat yang mengalami oksidasi. Dengan catatan kalau mau pakai rumus ini harus gunakan data potensial reduksi standar atau E0 reduksi standar. Artinya data ini kita nggak boleh ubah ya, pakai aja apa adanya. Nggak boleh dikali 2, dikali berapapun, nggak boleh juga dibolak-balik jadi min atau jadi apapun itu. Tetap pakai data yang sebenarnya ini, data E0 reduksi standar. Nah, biar nilai E0 selnya ini positif, berarti E0 zat yang mengalami reduksi ini harus lebih gede daripada E0 zat yang mengalami oksidasi. Ya kan? Gede kurang kecil jadinya positif. Tapi kalau sebaliknya pasti negatif di sini. Otomatis kalau kita mau bikin platinum mengalami oksidasi, platinum itu harus lebih kecil E0-nya. E0-nya harus kecil. Padahal platinum sendiri E0-nya 1,2. Maka zat lain yang akan mengalami reduksi E0-nya harus lebih gede daripada 1,2 volt. Nah, kita coba cari yang lebih gede dari platinum. Ini platinum. Lebih gede dari 1,2. 1,51. Oke ya. Berarti sama permanganat bisa. 0,96 enggak. Lebih kecil. 1,36 oke bisa. 0,89 enggak. Berarti permanganat sama klorin. ClO- ini salah. Nitrat juga salah. Permanganat oke. Nah, sekarang Cl-. Kan klorin nih, tapi adanya Cl- gimana? Oke, kita coba buktiin. Harusnya ini juga salah. Nah, kenapa salah? PT dengan Cl-. Nah, PT, ini PT, kan berubah jadi PT2+ ya. Biar si PT ini mengalami oksidasi. Nah, sedangkan Cl- dari reaksi, dia jadinya Cl2. Cl- bilox -1, Cl2 bilox 0. Nah, dari -1 ke 0, ini juga oksidasi. Nah, sama-sama oksidasi, ini nggak bisa nih. Jadi yang benar harusnya Cl2. Itu baru bisa. Tapi kalau Cl- ini nggak bisa juga. Nggak mungkin oksidasi sama oksidasi lagi. Harus oksidasi sama reduksi. Oke ya. Atau kalau dari semua reaksi di sini yang bisa adalah permanganat dan Cl2 atau klorin. 4 aja jawabannya adalah D. Oke, next 59. Pasangan yang merupakan isomer geometri. Oke, isomer geometri ini cis trans ya. Oke, bentuk cis
kayak gini. A, B, A, D. Ini sama-sama di atas. Ini cheese. Bentuk trans kita balik aja. Nih, trans nyebrang, cheese sejajar. Ini kalau rantai terbuka. Tapi bisa juga untuk rantai tertutup. Rantai tertutup tuh yang melingkar, siklo. Misalnya ini CL, CL. Ini H, ini H. Nanti bisa ini CL, ini H, ini CL, ini H. Nah, cistransnya kayak gitu. Berarti intinya cistrans kita mau ngebandingin 4 gugus ya, harus 4. Artinya kalau misalnya rantai terbuka harus ada rangkapnya. Rantai terbuka harus ada rangkap 2. Kalau tertutup malah harus tunggal ikatannya. Karena kalau rantai tertutup terus rangkap, nanti cuman 2 atom aja yang kita bandingin. Soalnya inget C itu tangannya cuma 4. Itu ya, jadi kalau tertutup malah harus tunggal. Nah, kita langsung cek aja. Yang satu, CH3CH3, C25H. Rantai terbuka oke, ada rangkap oke. Nah, tapi permasalahannya di sini CH3CH3. Di sini gue gambarin yang atas bawah tuh AB sama AD. Jadi harus beda nih atas bawahnya. Dan kanan kiri yang sama gitu. Tapi di sini malah atas bawah yang sama. Nah, gara-gara atas bawah yang sama kayak gini, dia nggak ada isomer geometrinya, cistransnya. Soalnya kalau ini sama kan kita mau bolak-balik nggak ada bedanya ya. Nggak ada tuh cistransnya. Yang 2, ini rantainya tertutup nih, siklo. Kayak gini. Tapi ini ada rangkap. Nah, ingat karbon tuh tangannya cuma 4. 1, 2, 3, 4. 4 doang. 1, 2, 3, 4. Berarti ini nggak ada nih gugus lagi yang ke dalam. Kalau OH ini sih ada, ini H. Nah, cuman yang CH3 sama Cl ini kan nggak ada. Berarti kita mau bandingin apaan di sini? Harus 4 ya. Makanya nggak ada juga isomer geometrinya. Yang ketiga, ini rantai terbuka, tapi malah nggak ada rangkap. Salah lagi. Yang 4, rantai terbuka, ada rangkap. Ini CH3CH3. Nah, ini dari bawah ke atas. Ini adalah posisi trans. Sedangkan ini CH3CH3 atas ini posisi cis. 4 aja. Jawabannya yang D. Next, terakhir 60. Spesies yang terdapat dalam larutan natrium asetat dalam air adalah ion Na+, molekul CH3COH, ion OH-, ion H3O+. Oke. Nih, gua punya wadah berisi larutan. Pertama, air dulu. Ketika teman-teman masukin ke sini air murni, kira-kira ada spesies apa aja sih di sini? Jelas air H2O. Tapi apakah cuma H2O doang? Enggak ya. Air itu berada pada kesetimbangan dengan ion H+, OH-. Ini yang di konsep asam basa kita tahu KW 10⁻⁴. Ini adalah kesetimbangan air. Jadi untuk air yang murni pada suhu 25 derajat Celcius, konsentrasinya H+ 10⁻⁷, OH- juga 10⁻⁷. Makanya pH-nya 7, netral gitu.
Nah, H+ ini sebenarnya zat yang sama dengan H3O+. Jadi kadang dituliskan juga H3O+, OH-. Nah, ini sama aja ya. Jadi H+ ini spesies yang sama dengan H3O+. Berarti di dalam air ada H+ atau H3O+, ada OH- juga. Untuk kondisi air yang murni, H3O+-nya atau H+-nya sama dengan OH-nya. Makanya netral. Kalau gua masukin natrium asetat. Natrium asetat ini adalah garam. Garam itu akan terionisasi sempurna. CH3COONa ya, natrium asetat terionisasi jadi CH3COO- dan Na+. Berarti di sini ada CH3COO-, ada Na+ juga. Nah, apakah sampai sini? Enggak. Ingat, garam akan mengalami hidrolisis, tapi cuma yang lemah aja sih. Untuk Na ini kuat. Ingat, NaOH tuh golongan 1A ya, basa kuat. Untuk yang kuat nggak mengalami hidrolisis atau nggak bereaksi sama air. Nah, tapi CH3COO- ya, ini ion asetat itu lemah. CH3COO- bereaksi dengan air, mengalami hidrolisis, membentuk asam atau basanya lagi. Nah, di sini karena ini adalah ion asetat, asetat itu dari asam asetat, balik jadi asam asetat lagi. CH3COOH sama OH-. Reaksi hidrolisis itu reaksi kesetimbangan. Ingat, reaksi kesetimbangan itu zat yang di kiri dan zat yang di kanan itu semuanya ada. Sama kayak air tadi. Zat di kiri air ada, zat di kanan ion-ionnya pun ada. Berarti ini juga CH3COO- ini ada, H2O ada, CH3COH ada, OH- juga ada. Berarti di sini ada CH3COOH. Nah, OH-nya nambah. Berarti ketika kita masukin natrium asetat, dia bakal nambah OH-. Makanya sifat parutannya nanti basa. Na+ ada ya. Ini molekul CH3COH ada. OH- ada. H3O+ ada. Kalau ditanya zat yang lain lagi, ada H2O dan CH3COO-. Ada semua, jawabannya E.